Oke, jadi yang sakit satu ya. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, kelihatannya kalian semua cantik-cantik dan segar-segar ya hari ini. Oke, sebelumnya Ibu ingin menginformasikan bahwasanya kita harus bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita mendapat nikmat sehat dan kesempatan untuk dapat berkumpul di ruang kelas tercinta ini dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Anak-anak Ibu semua dapat mensyukurinya dengan meningkatkan semangat belajar yang tinggi sehingga dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri anak-anak semua, sehingga dapat memahami dan mempelajari materi yang diberikan oleh guru-guru termasuk Ibu dan guru-guru lainnya. Oke, hari ini kita akan masuk dalam materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, jadi tujuan dari materi ini ialah peserta didik mampu mensyukuri, memahami proses dari perumusan dan penetapan dasar negara tersebut, kemudian melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh pendiri negara dalam perumusan Pancasila. Nah, di sini apakah anak-anak tahu semangat konsensus itu apa? Tidak, Bu. Nah, jadi konsensus itu ialah kesepakatan bersama antar kelompok setelah adanya perdebatan karena perbedaan. Nah, jadi dalam perumusan dasar Pancasila itu pasti ada perbedaan pendapat dari tokoh pendiri bangsa, barulah lahir perumusan Pancasila tersebut. Oke, materi kita pada pagi hari ini ialah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Nah, jadi materi kita pada pagi hari ini ialah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, di mana materi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua perumusan dasar negara, dan yang ketiga semangat pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita masuk ke materi sub yang pertama yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara, di mana langkah-langkah perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini pembentukan BPUPKI. Anak-anak Ibu semua apakah tahu kepanjangan dari BPUPKI itu apa? Kepada Maya Daniel apakah tahu? Tidak, Bu. Nah, jadi BPUPKI ini kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Diingat ya anak-anak, karena materi kita pada pagi hari ini akan masuk di ujian akhir semester nanti. Bas. Kalau ada yang penting silakan kalian catat. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwasanya Indonesia telah mengalami proses penjajahan sangat panjang. Seperti kita ketahui, Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad. Kemudian Jepang menyatakan Jepang akan menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Pertama, kedatangan Jepang ini disambut dengan baik oleh Indonesia karena Jepang banyak mengumandangkan semboyan-semboyannya seperti Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia, dan Jepang pemimpin Asia. Nah, hal ini dilakukan Jepang untuk menarik simpati warga Indonesia agar Indonesia percaya bahwasanya Jepang ini berniat baik untuk Indonesia. Tapi kenyataannya Jepang tidak berbeda jauh dari Belanda, tetap meneruskan penjajahan oleh
Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya yang pertama, yaitu pelaksanaan kerja rodi. Pelaksanaan kerja rodi atau kerja paksa yang dilakukan pada era pemerintahan Jepang. Nah, apakah anak-anak tahu pada saat pemerintahan Belanda nama kerja paksa disebut dengan? Nah, kalau pemerintahan Jepang disebut dengan rodi, kalau dalam pelaksanaan kerja paksa pada pemerintah Belanda itu disebut dengan romusa. Oke, jadi pelaksanaan kerja paksa ini laki-laki Indonesia dikirim ke Burma atau Myanmar bahwasanya untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan berat lainnya dalam kondisi yang sangat buruk. Nah, kemudian bukti bahwa Indonesia tetap dijajah oleh Jepang yaitu dengan pengambilan paksa oleh Jepang kepada warga negara Indonesia, baik itu mengambil pakaiannya, mengambil baju, dan mengambil kebutuhan hidup lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu perbudakan paksa, di mana perempuan-perempuan Indonesia menjadi budak oleh tentara Jepang. Tapi kemenangan Jepang ini tidak berlangsung lama ya anak-anak, karena Sekutu melakukan serangan balik. Hal ini akan mendesak Jepang untuk membentuk BPOPK ini, yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Dokuritsu Zumbi Tosakai. Nah, apakah anak-anak tahu BPUPK ini dibentuk pada tanggal? Tidak, Bu. Nah, jadi BPUPK ini dibentuk pada tanggal 29 April. Kalian kalau merasa penting ini dicatat ya, soalnya ini akan keluar di ujian akhir semester nanti. Dan diketuai oleh Dr. Hajima Video Diningrat, beranggotakan 62 orang itu dari tokoh-tokoh Indonesia dan 7 orang itu perwakilan dari Jepang. Oke, kemudian tanggal 29 April pada saat pembentukan BPUPK ini bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, yaitu bernama Kaisar Hirohito. Kemudian BPUPK ini mengadakan sidang sebanyak 2 kali ya anak-anak, yaitu sidang pertama itu dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni dan bersifat resmi. Itu membahas tentang dasar negara. Ini sidang pertama ini dilaksanakan di Gedung Pancasila. Di Gedung Pancasila, kemudian ini membahas tentang dasar negara. Terus sidang kedua bersifat tidak resmi. Dilaksanakan pada tanggal 10 Juli hingga 17 Juli. Itu membahas tentang rancangan undang-undang. Nah, sampai di sini apakah ada yang belum dimengerti atau ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Paham, Bu. Oke, jika tidak ada, Ibu ingin bertanya. Menurut kalian, apa sih tujuan dari dasar negara Pancasila? Ayo, menurut akal pikiran aja. Bagi ideologi negara, Bu. Apa tuh sih kurang keras? Bagi ideologi negara, Bu. Ya, benar sekali. Dasar negara Pancasila itu sebagai ideologi negara yang bertujuan untuk mengantarkan kemerdekaan dan kejayaan
yang kedua yaitu perumusan dasar negara. Pertama kan pembentukan BPUPKI. Yang kedua yaitu perumusan dasar negara. Apakah anak-anak tahu siapa tiga tokoh pencetus perumusan dasar negara Indonesia? Jadi tiga tokoh tersebut ialah Muhammad Yamin, yang kedua Supomo, yang ketiga Insinyur Soekarno. Jadi tokoh Insinyur Soekarno inilah yang merupakan pencetus dasar negara Indonesia sampai sekarang ini. Nah, anak-anak, apakah ada yang belum mengerti? Tidak, Bu. Tidak, kalau tidak bagus ya. Sebelum kita tutup, karena tidak ada pertanyaan dan mungkin sekalian semua sudah mengerti, Ibu mempunyai satu tugas, yaitu catat ya, carilah 9 nama anggota BPUPKI termasuk panitia 9 BPUPKI. Minggu depan kalian kumpulkan ya, jangan lupa. Nah, terus siapakah di sini yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara? Kalau yang bisa, Ibu akan kasih poin 100 dan akan ditukarkan di ujian akhir semester nanti. Pada Maya Edania, apakah bisa memberikan kesimpulan? Nah, tidak apa-apa ya, lain kali kalian bisa dari awal mengingatkan pelajaran sehingga dapat menyimpulkan di akhir pelajaran. Jadi kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini bahwasanya BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Haji Marwidyo Diningrat. Kemudian mereka beranggotakan 62 orang anggota dari Indonesia dan 7 orang tokoh dari Jepang. Kemudian tujuan dari BPUPKI ini adalah untuk menyelidiki, mempelajari dan menyiapkan hal-hal penting yang termasuk dalam usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia ini. Ibu rasa cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua.